Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau di malam hari ini kita masih diperkumpulkan kembali untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadat tengah minggu kita di hari ini. Kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus agar Tuhan harus berkenan mau hadir di dalam ibadah kita pada malam hari ini dan boleh memimpin ibadah kita hingga pada akhirnya. Kita lagu kita yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus,
Dalam doa, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, untuk setiap pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami, sepanjang minggu lamanya Engkau yang boleh ada, beserta membela di dalam setiap kehidupan kami, hingga Engkau hantarkan kami kembali lagi di dalam ibadah kami tengah minggu di bulan Mei ini ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, di malam hari ini kami mengundang Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam tempat di mana kami beribadah pada saat malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan ada di dalam tempat di mana kami boleh beribadah pada saat malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang belajar melayani di dalam ibadah tengah minggu kami di malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memperlengkapi dengan kuasa daripada-Mu. Engkau yang menyembunyikan hamba-hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Baik yang main dalam pujian, yang main dalam memainkan musik. Terlebih lagi ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk mewartakan suara-Mu, mewartakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, saat kami mendengarkan firman itu, firman-Mu benar-benar boleh tempatkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga bermohon kepadamu, setiap alat yang kami gunakan, sarana yang kami pergunakan di dalam jalannya ibadah kami di malam hari ini, biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh membela dalam ibadah kami, sehingga tidak kuasa kegelapan tidak berhasil mengambil damai sejahtera yang akan Kau boleh berikan dalam ibadah kami di hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah tengah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kita boleh seperti rusa yang selalu senantiasa merindukan aliran Tuhan, merindukan aliran kuasa Roh Kudus dalam segenap kehidupan kita. Karena kita rindu Dialah yang menjadi segala-galanya dalam segenap kehidupan kita semua. Karena Dialah Allah, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Lagu kita yang mengatakan Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan,
sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kita percaya Allah sumber segalanya adalah segenap kehidupan kita semua. Kalau Allah sumber segalanya dalam kehidupan kita, hati kita sungguh bergirang-girang untuk boleh memuji nama Tuhan. Sama seperti Raja Daud senantiasa boleh memuji nama Tuhan dimanapun dia boleh berada. Kita sambung pujian kita dengan pujian yang mengatakan, kalau roh Allah ada di dalamku. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau roh Allah ada, kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi makanan rohani kita, firman yang boleh meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mengangkat pujian dengan pujian yang mengatakan rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku.
datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah kami pada hari ini, kami sungguh merasakan ya Tuhan, Engkau boleh membela ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami tujukan hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebagai rasa syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang boleh menjadi kekuatan, firman yang boleh menambahkan iman kami, senantiasa untuk bergaul karib hanya kepada-Mu. Bapa di surga, kami buka hati kami siapkan hati kami rindu ya Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai melayani dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau yang menyembunyikan di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang terucapkan, firman yang dikatakan, boleh benar-benar kami terima, kami simpan dalam hati kami, sehingga kami ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu, boleh menghidupi firman-Mu dan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan dengan Allah lewat ibadah tengah minggu kita. Mari saudaraku, kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah menjadi rumah doa seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, pada masa Tuhan Yesus masih tinggal di bumi ini,
ia menaikkan doa dan permintaan kepada Allah Bapa yang sangat mengasihi dia. Saudaraku, Tuhan Yesus sungguh sangat biasa dan menikmati persekutuan doa untuk berhubungan dengan Allah Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Saudaraku, keempat pengarang Injil menyebutkan salah satu sifat yang nyata dari Tuhan Yesus adalah ia suka berdoa. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita bersama-sama belajar pada saat ini. Kapan Yesus berdoa dan bagaimana dia berdoa? Jawabannya tentu saudaraku, Yesus berdoa di setiap langkah kehidupannya. Apapun yang dia akan lakukan, dia tidak pernah dia lakukan tanpa berdialog dengan Allah Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Saudara kekasih, Yesus Kristus berdoa pada waktu malam hari. Bahkan sepanjang semalam-malaman dia berdoa. Karena dia tahu hanya persekutuan dengan Allah Bapa dia boleh menerima segala sesuatu yang dia kehendaki. Saudaraku, pada waktu itu dia pergi ke gunung saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk berdoa. Untuk mengasingkan diri supaya dapat terpisah daripada orang-orang yang ada sekelilingnya. Saudara kekasih, kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Apa sebabnya dia berdoa pada waktu malam saudaraku? Supaya ia dapat melakukannya seorang diri, tanpa diganggu oleh orang lain pada waktu ia mengadakan persekutuan dengan Bapaknya. Itu saudaraku yang sudah terbiasa dia lakukan. Bahwa bersekutu dengan Allah, dia harus memiliki waktu yang khusus. Seperti apapun keadaannya, maka dinyatakan tadi, pada waktu malam, bahkan semalam-malaman dia harus datang kepada Allah Bapa. Demikian juga saudaraku, kita baca bersama di Markus 1 ayat 35. Yang kedua, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Firman Tuhan ini saudaraku menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus ingin mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang berkenan kepada Allah untuk berdoa agar hidupnya benar-benar dapat dipersiapkan dan dikuatkan dalam melakukan pekerjaannya pada hari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh menjadi suatu teladan bagi kita semuanya. Sebab saudaraku, Yesus saja melakukannya. Sebelum dia melakukan apapun, dia boleh datang kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar apa tadi saudaraku? Supaya kehidupannya dipersiapkan. Supaya hidupnya diberkati dengan berkat yang dari surga. Supaya dia diurapi untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa kepada orang-orang yang datang kepadanya. Saudaraku, yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa sebelum ia dibaptis dengan Roh Kudus, sebelum memberitakan Injil kepada orang banyak. Kita baca saudaraku,
Di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22 demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudara kekasih, Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan dirinya untuk melakukan hal-hal penting dalam hidupnya dengan doa. Saudara kekasih, agar benar-benar semua boleh berkenan kepada Allah Bapa di surga. Sebab di luar apa yang menjadi kehendak Allah, semua akan sia-sia. Itulah sebabnya yang diteladankan buat kita pada saat ini, saudaraku. Biarlah kita juga mempersiapkan diri kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu berserah, berdialog, mempertanyakan bagaimana ini dan itu kepada Allah Bapa, sebab Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak rela kita menjadi menderita. Dia tidak rela kita dipermalukan oleh iblis yang jahat. Itulah sebabnya Dia selalu berkata, Aku akan mengirimkan Roh penolong bagimu, yaitu Roh yang daripada Allah Bapa di sorga, pribadi yang sempurna, yang dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kita, seperti yang sudah diterima oleh Tuhan Yesus tadi, saudaraku. Turunlah burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Haleluya. Sungguh Yesus sebagai manusia biasa, Dia sungguh bersuka cita dan berbahagia mendengar pernyataan Bapaknya yang turun lewat kuasa Roh Kudus. Terima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, saudaraku, Tuhan Yesus berdoa supaya Ia melakukan sesuatu pekerjaan yang besar ataupun yang disebut mujizat, dan sesudah terjadi hal-hal yang besar di dalam kehidupannya, Dia selalu berdoa, saudaraku. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Amin. Saudaraku, mengapa demikian, saudaraku? Itu semua dilakukan adalah supaya dirinya dikuatkan lagi, kehidupannya dikuatkan lagi, sebab mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan yang besar memerlukan banyak kekuatan tubuh dan roh Tuhan Yesus. Seperti saudara kekasih, mujizat atau kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, saudaraku. Ia menerima kuasa dari Tuhan Yesus hanya karena percaya dan berkata, hanya kujamah saja jubahnya. Hanya ujung jumbai jubah itu, saudaraku, yang dia pegang. Tetapi lewat itu semuanya, Yesus dapat mengalirkan kuasa. Dan Tuhan Yesus berkata, saudaraku, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Itulah sebabnya Dia, Yesus, harus berdoa
sesudah melakukan mujizat, supaya kuasa Allah boleh, saudaraku, dipercayakan lagi, ditambahkan lagi, dipenuhkan lagi, diurapi lagi di dalam kehidupannya. Sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dialah kuasa itu. Tetapi kenapa itu dilakukan semuanya, saudaraku, ketika ia masih manusia di dalam dunia ini? Supaya ada teladan agung bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia lakukan itu semuanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak menganggap segala sesuatunya itu adalah kekuatannya sendiri. Ketika dia boleh melakukan tugas pelayanan, atau ketika dia boleh memperkatakan perkataan-perkataan firman Allah, dia tidak menganggap bahwa firman itu adalah bersumber dari dirinya. Maka Yesus, saudaraku, harus rela menjadi manusia agar ada teladan agung buat kita semua. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus mempersembahkan doa dan permohonan, ratap, tangis, dan keluhan. Dan karena kesalehannya, saudaraku, tadi di dalam ayat yang telah kita baca, dia boleh dikabulkan, saudaraku. Segala sesuatunya ini, saudara kekasih, ayat yang telah kita baca itu menunjuk kepada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 44, nanti kita baca di rumah ya saudaraku. Tetapi di dalam ayat itu dinyatakan 3 kali Yesus berdoa kepada Allah. Doa yang pertama, saudaraku, dikatakan di situ, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Doa yang kedua, saudaraku, dikatakan juga, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, dia berdoa agar boleh terlaksana semuanya dengan seturut dengan kehendak Allah, yaitu doa yang itu juga diucapkan, saudaraku, agar benar-benar, saudaraku, hatinya boleh menjadi kuat kembali. Saudara kekasih, doa Tuhan Yesus Kristus didengar dalam arti bahwa ia menerima pertolongan Allah untuk mengalami semua penderitaan yang telah ditetapkan baginya. Jadi saudaraku, bukan supaya penyaliban itu tidak terjadi, tetapi supaya apa yang dikehendaki oleh Allah itu boleh terjadi lewat kehidupan Yesus menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarlah doa Tuhan Yesus yang berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Amin. Saudaraku, di dalam doanya Tuhan Yesus selalu tunduk kepada kehendak Bapanya, sebab kehendak Allah selalu diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah, saudaraku, kesatuan mereka, saudaraku. Katakan mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab saat itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah Bapa selalu mendengar doa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ia selalu mendapatkan apa yang dia doakan seturut dengan kehendak Allah Bapa. Salah satunya pada saat Lazarus dibangkitkan, saudaraku. Kita baca Yohanes 11 ayat 41 sampai 42a. Demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Amin. Saudara kekasih, dengan berdoa Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Dengan berdoa dia mengalahkan pencobaan. Dengan berdoa dia dapat menyelesaikan semua hutang dosa kita setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Tuhan Yesus saja, saudaraku, memprioritaskan doa di dalam kehidupannya, apalagi kita semua orang yang lemah, yang tidak berdaya, orang yang tidak dapat melakukan apa-apa di luar kehendak Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Wajiblah saudaraku kita meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal, dan biarlah kita percaya akan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa menjadi penolong di hidup kita, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, bagaimana sesungguhnya berdoa yang berkenan kepada Allah. Demikianlah saudaraku firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Biarlah kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang menjadi rumah doa seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Jadikan Ku Rumah Doamu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga, atas seluruh kasih karuniamu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengasihi, Engkau memberkati dan memberikan kuasa kepada kami, agar kami boleh hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami boleh menerima pengajaran-Mu pada saat ini, lewat ibadah yang kami lakukan. Bapa di dalam sorga, kami mohon sempurnakanlah ibadah yang kami lakukan, agar semua itu menjadi ibadah yang berkenan kepadamu, yang dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa di sorga, Raja di atas segala raja, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami datang berdoa kepadamu ya Allah Bapa, meletakkan seluruh kehidupan kami sidang jemaatmu, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, pria wanita, demikian juga para hamba-hambamu, Ibu Gembala sidang kami dan seluruh para pengerja-pengerjamu Tuhan. Semuanya biarlah mendapat perkenananmu untuk boleh seluruh firman kebenaran yang sudah Engkau meteraikan pada saat ini termeterailah di hidup kami, dan kami pun ya Tuhan dapat meneladani Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi teladan agung bagi kami di dalam persekutuan di dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, agar setiap hidup yang kami hidupi boleh berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, seluruhnya hanya oleh perkenanan-Mu, sebab di luar kehendak-Mu tidak ada yang dapat kami lakukan. Biarlah bertambah-tambah sukacita kami Tuhan, di hari-hari yang akan datang, di dalam seluruh jalannya ibadah kami boleh berjumpa dengan Engkau, dan kami boleh menerima pemulihan yang daripadamu, terberkati di dalam kemahakuasaan Allah, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh bertambah-tambah pengenalan kami bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami, berakar, bertumbuh, berbuah-buah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, buatlah berhasil seluruh pengembalaan. Oh Ibu Gembala kami atas seluruh sidang jemaat-Mu, kabulkan doanya Tuhan untuk pertumbuhan kami, sehingga oleh kemurahan-Mu ya Allah Bapa, jumlah bilangan kami boleh ditambah-tambahkan oleh kuat kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang menanti-nantikan kemurahan-Mu, yang menanti-nantikan kedatangan-Mu, Tuhan persatukan dengan kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan bertambahlah sukacita kami di setiap kami boleh beribadah bersama, kami boleh mendapat pengajaran, kami boleh mendapat kuasa yang daripadamu, sehingga kekuatan kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pengajaran demi pengajaran biarlah terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami letakkan itu di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Urapilah seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam jalannya ibadah kami, sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan
Oleh kehadiran-Mu yang memberkati kami, seluruh sidang jemaat-Mu boleh dipuaskan. Terima kasih Tuhan, bertambah-tambah kekuatan, bertambah-tambah pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkuslah seluruh kehidupan kami di dalam kemurahan-Mu, sehingga kami terluput dari setiap bencana-bencana yang datang mengintip. Sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan, kami boleh terluput di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang kami dambakan siang dan malam, yang menjadi keluputan kami, tempat kami berlindung sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, tetaplah berkuasa berdaulat di hati dan pikiran kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang Engkau perkenankan menjadi satu bagian di dalam kehidupan kami, berjemaat untuk menanti-nantikan pemberian-Mu, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam dagangan Tuhan. Biarlah semua terberkati di dalam kemahakuasaan-Mu, sehingga melimpahlah sukacita kami Tuhan, untuk menanti-nantikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan datang kelak menjemput setiap orang yang setia menanti-nantikan kedatangan-Mu. Inilah kami sidang jemaat-Mu Bapa, banyak rencana-rencana pelayanan kami, banyak acara-acara yang akan kami lakukan di bulan-bulan mendatang. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun di luar kehendak-Mu. Oleh sebab itu, berdaulatlah di hidup kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, agar oleh kuasa-Mu dapat kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Setiap jam-jam ibadah yang sudah Tuhan perkenankan untuk kami lakukan, biarlah mendapat pertolongan Tuhan, sehingga kami berbahagia sebagai umat yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam jalannya. Oh Tuhan, baptisan kudus yang telah dilaksanakan oleh Tuhan gereja kami untuk sidang jemaat-Mu yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Tuhan, kehidupan mereka kami percayakan kepada Tuhan, agar mereka mendapat pengajaran yang daripada-Mu, sehingga di dalam segala perkara mereka tetap taat, mereka tetap dapat bertahan di dalam segala keadaan untuk menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Demikian kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan pemerintahan bangsa kami untuk melaksanakan seluruh kehendak-Mu. Pimpinlah mereka di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, agar oleh kuat kuasa yang daripada-Mu mereka menerima hikmat marifat, kebijaksanaan, roh yang taat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas kehidupan mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Tuntun Bapa semuanya agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikian kami berdoa Tuhan. Lindungi dan luputkan kami dari setiap bencana-bencana yang mengintip. Oh Tuhan Yesus, kami bawa Bapa seluruhnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar mendapat pertolongan daripada-Mu. Luputkan bangsa kami dari setiap bencana alam ya Tuhan, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu kami boleh bersuka cita senantiasa. Daerah-daerah yang sudah mengalami Tuhan, biarlah saudara-saudara kami boleh mendapat penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kepada-Mu kami datang, kepada-Mu kami menyembah. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki, karena hanya pemberian-Mu lah yang terbaik di hidup kami.
kabulkanlah doa kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.